然，你人中，我看到我要见人。老夫来自宇宙深处，为你珍视的一切。老风，道祖界长还没有结束。强的维达卡，他当年参加天才战，感觉如何？不窒息的感觉。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan spoiler dari series Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 452 sampai 455. Cerita berlanjut di depan ruang pelatihan yang megah. Nampak Lo Feng berdiri dan tegap. Ia menatap seorang pria tua berjubah sederhana yang bernama Wali Kendeli yang berada tepat di hadapannya. Dengan sikap hormat, Lo Feng membungkuk dalam-dalam menunjukkan penghormatannya kepada sang wakil yang telah mengawasinya dan juga kelompok jenius lainnya selama beberapa waktu. Selang beberapa saat, nampak sebuah kilau cahaya tiba-tiba menyelimuti tubuh Lo Feng dan dalam sekejap ia menghilang dari pandangan, menandai awal dari petualangan barunya. Sebelum sepenuhnya menghilang, wakil Kendeli tersenyum lembut, seolah menyimpan rahasia yang hanya akan ia ungkap pada saat yang tepat, sehingga membuat Lo Feng dan para jenis lainnya berhenti sejenak dalam keingintahuan. Lalu Wali Kendeli mengatakan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, ia berencana untuk memberi para jenius sebuah nasihat. Lo Feng kemudian menatap Kendeli dan rasa penasaran yang mendalam. Begitu juga dengan para jenius lainnya, meski memiliki kemampuan yang luar biasa, tetap menunjukkan ketertarikan yang sama. Sambil bertanya apa nasihat dari Wali Kendeli. Sambil tersenyum bijak, Kendeli memberitahu agar para jenius pertama-tama menemukan tempat di mana mereka akan tinggal selama 30 tahun ke depan. Setelah itu masuklah ke alam semesta virtual dan cari jembatan surgawi. Mendengar nasihat itu, para jenius termasuk Lo Feng bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Kendeli. Namun sebelum mereka sempat menanyakan lebih lanjut, sang wakil kembali memberitahu bahwa para jenis nanti akan mengerti begitu mereka berada di dalam sana. Tidak menunda-nunda lagi, Lo Feng dan kelompoknya segera meninggalkan kediaman Kendeli. Setelah berpisah dari kelompoknya, Lo Feng mulai mencari tempat tinggal yang cocok untuknya selama 3 dekade mendatang. Kota Primal Chaos tempat ia berada begitu luas dan megah. Di sepanjang jalan, Lo Feng melihat deretan bangunan yang identik, sebagian besar dengan pintu berwarna putih, menunjukkan bahwa bangunan tersebut kosong. Pada saat ini, Lo Feng berpikir kalau ia harus menemukan tempat yang tenang dan strategis terlebih dahulu. Sehingga setelah merenung sejenak, ia memutuskan untuk memilih tempat tinggal di pusat kota yang lebih sepi. Pusat kota ini adalah tempat kediaman pemimpin kota berada, dikelilingi oleh banyak bangunan kosong. Di sana, Lo Feng perlahan-lahan berjalan menuju salah satu bangunan yang tampak tenang dan nyaman. Ia meletakkan tangannya di pintu, mendengar suara elektronik yang menyapa, "Selamat datang Tuan." Pintu yang tadinya berwarna putih perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu, menandakan bahwa bangunan itu sekarang dimilikinya. Lalu Lo Feng langsung masuk ke dalam ruang tamu yang luas dan mewah. Di dalamnya, fasilitas modern telah tersedia. Sebuah suara elektronik kembali terdengar ketika ia berkata kalau dirinya adalah sebuah layanan AI. Selama Lo Feng tinggal di rumah itu, maka AI inilah yang akan melayaninya. Mendengar perkataan AI itu, Lo Feng pun mengangguk pelan, merasa nyaman dan suasana tempat tinggal barunya. Ia berjalan menaiki tangga dan tiba di balkon lantai 3. Tempat ia bisa melihat para pejuang lain berlatih di kejauhan. Balkon tersebut dihiasi dengan tanda-tanda kasual yang ditinggalkan oleh para pejuang sebelumnya. Tetapi bagi Lo Feng, tanda-tanda itu tidaklah menarik setelah ia melihat salah satu dari 52 tablet kekacauan primal. Setelah menghabiskan beberapa waktu menikmati pemandangan, ia memutuskan untuk memasuki jaringan alam semesta virtual. Lo Feng dan cepat memasuki alam semesta dan tiba di Gunung Yuxiang, wilayah awal absolut. Ia disambut oleh sekelompok staf dan pelayan yang membungkuk hormat. Lo Feng mengangguk kepada mereka dan langsung memberikan perintah untuk meminta akses untuk memasuki jembatan surgawi. Babata segera terhubung ke sistem utama alam semesta virtual dan memproses permintaan dari Lo Feng. Dalam sekejap, sebuah suara terdengar di benaknya yang mengatakan kalau identitas Lo Feng sudah dikonfirmasi, sehingga kini Lo Feng telah mendapatkan akses abadi untuk memasuki jembatan surgawi.
Di momen serupa, dengan cepat Lo Fang menghilang dari villa dan tiba di sebuah ruangan khusus dalam alam semesta virtual. Ia menemukan dirinya berada di tengah-tengah lautan yang luas dan tak berujung, dan ombak yang tergulung-gulung. Di atas lautan ada sebuah pulau yang indah dikelilingi oleh 52 pelabuhan. Dari setiap pelabuhan terbentang jembatan panjang yang seolah-olah menghubungkan pulau tersebut dengan cakrawala yang jauh. Tak berselang lama, Lo Fang mulai muncul di alun-alun di tengah pulau tersebut. Dan di sana ia melihat 9 pemuda lain yang telah tiba sebelumnya. Mereka adalah teman-teman seperjuangannya yang telah mempelajari 9 tablet semesta bersamanya. Dan perasaan ingin tahu, Lo Fang mencoba bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka tahu tentang tempat ini. Salah satu dari mereka kemudian menunjuk ke arah seorang pria berjubah hitam yang berdiri di sudut alun-alun. Pria ini memiliki 4 telinga dan tidak memiliki hidung, tetapi wajahnya ramah dan penuh senyuman. Pria itu adalah penjaga jembatan surgawi bernama Bepin, tetapi ia lebih suka jika dirinya dipanggil dengan sebutan penjaga. Penjaga Bepin kemudian menjelaskan tentang jembatan surgawi yang luar biasa, yang mana jembatan ini dibangun khusus untuk 52 tablet kekacauan primal. Selama triliunan tahun banyak orang di jagat raya yang telah mempelajari tablet tersebut. Karena itu, kota kekacauan utama ini secara alami membentuk 52 sekte. Mereka semua telah mempelajari 9 tablet alam semesta akan menjadi bagian dari sekte ini. Mata Lo Fang berbinar ketika ia mendengar penjaga Bepin berbicara tentang kesepakatan untuk mempelajari tablet lagi. Penjaga Bepin melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan kalau jembatan surgawi memiliki total 27 level. Setiap kali seorang berhasil melewati satu level, ia akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari tablet lagi. Namun melewati jembatan ini sangatlah sulit. Penjaga Bepin kemudian mengungkapkan bahkan prajurit abadi pun biasanya hanya berhasil mencapai level 10 saja. Seseorang yang mencapai level 18 dianggap hampir tak terkalahkan. Sementara mereka yang bisa mencapai level 21 bisa menjadi pemimpin negara semesta. Hal ini membuat Lo Fang merasa semakin terkesan, tetapi ia juga bersemangat untuk mencobanya. Selesai penjelasan dari penjaga Bepin, satu persatu mereka mencoba melewati jembatan, namun semuanya gagal. Sampai ketika tibalah giliran dari Lo Fang. Penjaga Bepin memberitahu bahwa dari hampir 900 orang yang telah mencoba sebelumnya, hanya 1 orang saja yang berhasil melewati level 1. Lo Fang pun merasakan beban yang besar di pundaknya. Dari 12 prajurit yang ada di sini, 11 lainnya telah mencoba untuk melewati tingkat pertama jembatan. Tetapi semuanya telah gagal. Hanya Lo Fang yang tersisa dan dia tahu bahwa sekarang giliran dirinya untuk menghadapi ujian berat itu. Lo Fang menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju jembatan surgawi yang sangat panjang. Dari kejauhan ia bisa melihat batu dengan tulisan 9 jagat raya di atasnya. Di saat yang bersamaan di tempat lain di alam semesta virtual, 2 sosok kuat muncul di udara di atas puncak pulau tersebut. Mereka adalah 2 makhluk legendaris. Seorang kaisar kera bernama Truyan dan seorang wanita berekor ular yang dikenal sebagai kaisar kabut hitam bernama Wuni. Keduanya telah menjalani pelatihan selama triliunan tahun dan merupakan pemimpin dari 2 subsekte yang berbeda dalam 9 sekte jagat raya. Di sana, Kaisar Truyan dengan sikap cerianya menegur rekannya dengan mengatakan, "Wuni, kamu juga seorang pemimpin subsekte di dalam 9 sekte semesta. Mengapa tidak ikut dan mengajarkan generasi berikutnya? Memberikan petunjuk kepada mereka akan bermanfaat bagi perkembangan mereka." Wanita berekor ular yang dipanggil Wuni menjawab dengan suara serak. Di antara dirinya dan yang lainnya, Kaisar Truyanlah yang terkuat. Sehingga Wuni menyarankan agar Kaisar Truyan saja yang menjadi guru dan mengajarkan generasi berikutnya. Namun setelah beberapa perdebatan ringan, keduanya akhirnya setuju untuk melihat bagaimana prajurit-prajurit muda itu mencoba melewati jembatan surga. Mereka ingin melihat apakah ada yang cukup berbakat untuk melampaui batas-batas mereka dan menjadi legenda baru dalam sekte mereka. Pada saat ini di jembatan 9 jagat raya, Lo Fang tiba di ujung tingkat pertama. Di depannya sebuah kabut tebal muncul, dan dari dalam kabut itu terdengarlah suara yang memberitahu Lo Fang bahwa dia harus memilih lawannya. Lo Fang dan cepat memutuskan untuk memilih lawan yang merupakan pengendali roh. Karena dia merasa lebih percaya diri melawan tipe lawan ini. Kabut hitam mulai mengental, membentuk siluet manusia misterius dengan topeng hitam. Pria misterius ini berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, dan tongkat emas panjang di tangannya. Matanya dingin menatap tajam ke arah Lo Fang seolah-olah siap untuk menghancurkannya. Lo Fang tahu bahwa ini adalah momen penentu.
Di hadapan makhluk-makhluk legendaris seperti Kaisar Truyan dan Kaisar Kabut Hitam yang mengamati dari kejauhan, sehingga Lo Fang tidak boleh membiarkan dirinya kalah. Dengan keberanian yang membara di dalam dirinya, Lo Fang bersiap untuk menghadapi lawannya dalam pertempuran yang akan menentukan masa depannya di kota kekacauan primal. Pertempuran yang akan menguji seluruh kemampuan dan pemahamannya tentang hukum asal. Dalam detik-detik yang terasa abadi, Lo Fang menatap lawannya dengan fokus yang tak tergoyahkan. Pertempuran yang akan datang tidak hanya tentang kemenangan atau kekalahan saja, tetapi juga tentang seberapa jauh dia bisa melangkah di jalan yang sulit ini. Dan dengan itu, Lo Fang melangkah maju, memasuki pertempuran yang akan menentukan nasibnya. Di waktu yang sama, kabut alam yang pekat melingkupi sekelilingnya dan suara misterius dari dalam kabut bergema, yang memberitahu bahwa agar Lo Fang dapat melanjutkan dirinya ke tingkat 2, maka ia harus mengalahkan musuhnya terlebih dahulu. Lo Fang, seorang pejuang yang telah melintasi banyak pertarungan dan petualangan, menatap tajam ke depan. Ia melihat bayangan yang keluar dari kabut. Seorang pria misterius dengan topeng hitam dan tubuh yang tampaknya berdiri dari cairan hitam pekat. Pria nampaknya seperti Lo Fang dan juga menguasai pesawat ulang-alik awan gelap dan juga persenjataan Nansen, senjata legendaris yang terbuat dari kekuatan kosmik. Sang pria misterius mulai membentuk 3 bilah emas. Lo Fang segera merespon dengan menciptakan 6 bilah emas yang solid dan formasi menusuk langit tingkat 2 dari persenjataan Nansen, yang memungkinkan Lo Fang menggabungkan 9 bilah ilusi emas menjadi 1 bilah sejati. Namun dengan kekuatan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Lo Fang sekarang dapat menciptakan 6 bilah sejati sekaligus. Sehingga ada mata Lo Fang yang menyala dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dan komando dalam pikirannya, bilah-bilah emas itu melesat maju, terjun ke dalam pertempuran sengit melawan bilah-bilah lawannya. Pertempuran di udara berlangsung dengan cepat dan juga ganas. Bilah-bilah emas dari Lo Fang dan pria misterius itu saling berbenturan berkali-kali, menghasilkan percikan energi yang menyebar ke segala arah. Namun meskipun Lo Fang mengendalikan lebih banyak bilah, ia terkejut mendapati bahwa ia tidak dapat menembus pertahanan lawannya. Bilah-bilah pria misterius itu tampak seolah-olah mereka adalah satu kesatuan yang sempurna, bergerak bersama dalam harmoni yang tak tertandingi. Setiap serangan dari Lo Fang tak halang membuatnya semakin frustasi. Kejadian ini sontak membuat Lo Fang bertanya-tanya, bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Pasalnya saat ini Lo Fang menggunakan 6 bilah, sedangkan musuhnya hanya memiliki 3 bilah saja. Jadi bagaimana mungkin Lo Fang tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan itu? Namun sebelum Lo Fang dapat memikirkan strategi baru, pria misterius tiba-tiba berteriak kepada Lo Fang dan penuh semangat mengatakan, "Ini saatlah bodoh karena tidak tahu sesuatu yang begitu sederhana. Dan Lo Fang pikir kamu bisa melewati lantai pertama. Seharusnya dia itu pergi dan mati saja." Di momen serupa dan gerakan cepat, 3 bilah emas lawannya menyatu menjadi bilah yang besar dan sangat kuat. Bilah itu menebas dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, mengarah langsung ke bilah-bilah Lo Fang yang berusaha memblokir serangan tersebut. Dalam sekejap mata, bilah-bilah Lo Fang terhempas dengan keras, membuatnya terguncang. Lo Fang saat ini mencoba menahan serangan berikutnya. Ia menyadari kalau kekuatan musuhnya kali ini terlalu luar biasa. Namun serangan pria misterius ini terlalu kuat. Dalam benturan besar, Lo Fang merasa seolah-olah ia ditabrak oleh gunung yang tidak dapat digerakkan. Kesadarannya memudar dan ia jatuh tak berdaya serta tak sadarkan diri. Ketika Lo Fang terbangun, ia mendapati dirinya kembali di Gunung Yuxiang, di dalam alam semesta virtual di villa pribadinya. Para pelayan dan penjaga menyambutnya dan penuh hormat. Tetapi hati Lo Fang tetap berat, ia merenungkan kegagalan yang baru saja ia alami. Dalam keheningan pikirannya, Lo Fang memikirkan kembali pertempuran yang baru saja ia lalui. Lawannya meskipun hanya menggunakan 3 bilah, mampu menandingi dan bahkan mengalahkan formasi bilah surgawi Lo Fang. Ada sesuatu yang sangat mendasar dan mendalam dalam cara pria misterius itu menggunakan persenjataan Nansen. Lo Fang memikir bahwa ketika musuh sebelumnya yang ia hadapi menggunakan bilah-bilah itu, seolah-olah mereka adalah satu tubuh sejati. Selain itu, langkah terakhir musuhnya itu, yakni 3 bilah, menyatu menjadi 1 bilah besar. Kemungkinan hal itu akan menjadi salah satu rahasia dari tingkat berikutnya. Lo Fang juga sempat teringat akan tablet 9 jagat raya, sebuah peninggalan misterius yang telah ia pelajari selama 7 hari penuh. Di dalam tablet itu ada gambar tetesan hujan. Masing-masing mewakili konsep yang mendalam tentang hukum asal alam semesta. Lo Fang memikirkan bagaimana 3 tetesan hujan tampaknya bersatu dalam gambar tersebut, sehingga inspirasi mulai menyala di dalam dirinya.
menghubungkan apa yang ia lihat dalam pertempuran dengan apa yang ia pelajari dari tablet tersebut. Hingga pada akhirnya ia menyadari kalau ia telah terlalu kaku dalam mengikuti cara tradisional menggunakan persenjataan Nansen. Karena persenjataan Nansen adalah senjata yang luar biasa. Tetapi cara yang paling benar untuk menggunakannya mungkin lebih fleksibel, lebih sesuai dengan hukum asal alam semesta. Dengan semangat baru, Lo Fong mulai mempraktikkan pemahamannya yang baru. Ia membayangkan kembali cara ia mengendalikan bilah-bilah emas. Bagaimana mereka bisa bekerja bersama, tidak hanya sebagai unit yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, mirip dengan tetesan hujan yang bersatu dalam gambar tablet 9 jagat raya. Setiap bilah adalah bagian dari sebuah keseluruhan. Setiap gerakan harus mencerminkan harmoni dan kekuatan dari seluruh formasi. Lantas Lo Fong pun tersenyum lebar saat ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Dari gambar tetesan hujan itu, Lo Fong memahami kalau itulah cara sebenarnya untuk melepaskan kekuatan terkuat dari persenjataan Nansen. Ia juga menyadari bahwa meskipun ia gagal dalam uji coba jembatan surgawi kali ini, tetapi ia kini telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum alam semesta dan bagaimana ia dapat menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Sehingga Lo Fong langsung memutuskan untuk memulai latihannya. Dalam latihan ini, Lo Fong terfokus sepenuhnya, membenamkan dirinya dalam pemahaman akan percikan inspirasi yang telah diperolehnya. Namun saat ia tengah mendalami latihan itu, terdengarlah teriakan dari luar villa. Teriakan itu berasal dari seorang pelayan sektor Audulike yang mengatakan bahwa Yang Mulia Wuka akan segera datang untuk berkunjung. Dan segera Lo Fong menghentikan latihannya dan muncullah di depan pintu villa menembus jarak 10 km hanya dalam sekejap. Lalu Lo Fong pun langsung bertanya kepada Wuka apa tujuan ia datang kemari. Wuka, seorang pemuda berambut hitam berpakaian perak, mencoba mendekat dengan wajah penuh semangat. Sambil berkata, "Lo Fong, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Rong Jun baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa." Rong Jun adalah salah satu rekan Lo Fong, seorang pejuang berbakat yang pernah bersaing ketat dengannya dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Namun kabar yang dibawa Wuka cukup mengejutkan Lo Fong. Usut punya usut, Rong Jun ternyata baru saja lulus dari jembatan surgawi. Bukan hanya itu, Rong Jun adalah satu-satunya dari kelompoknya yang berhasil lolos dari level pertama dari 1000 orang dalam angkatannya. Hanya Bolan dan Rong Jun yang berhasil lulus. Bolan melewati 2 level, sementara Rong Jun hanya 1. Tetapi tetap saja ini adalah pencapaian yang luar biasa. Santok Lo Fong pun menjadi begitu terkejut. Pasalnya dalam pertempuran jenis sebelumnya, dia dan Rong Jun berada pada level yang hampir sama. Namun kini kenyataan bahwa Rong Jun berhasil mencapai pencapaian seperti ini membuat Lo Fong merasa tertantang. Yang lebih mengejutkannya lagi, kali ini pemimpin negara alam semesta Yuan Chen, salah satu penguasa tertinggi di alam semesta, telah menerima Rong Jun sebagai muridnya. Pemimpin negara alam semesta adalah sosok yang begitu kuat dan dihormati. Makhluk yang telah mengawasi alam semesta selama jutaan tahun tanpa pernah kalah dalam pertempuran. Kenyataan bahwa seorang pemimpin negara seperti Yuan Chen bersedia menerima Rong Jun sebagai muridnya adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Hal ini sangatlah membuat Lo Fong takjub dan bertanya-tanya, bagaimana bisa bahkan Bolan dan segala bakatnya tidak menarik perhatian pemimpin negara jagat raya. Wuka juga memberitahu bukan hanya Yuan Chen yang tertarik pada Rong Jun. Ada 2 pemimpin negara jagat raya lainnya yang menjadikannya sebagai murid mereka. Namun karena Rong Jun adalah anggota Virtual Universe Company, akhirnya dia itu memilih untuk menjadi murid Yuan Chen. Seketika Lo Fong terdiam, kabar ini terlalu luar biasa untuk dia percayai. Rong Jun, seorang pejuang yang dulunya setara dengannya, kini telah melampaui dirinya dengan cara yang tidak terduga. Menurut Wuka, dari informasi yang dia katakan ayahnya dulu, bahwasanya 30 tahun di kota kekacauan utama ini hanyalah permulaan. Pelatihan di kota ini baru saja dimulai dan masih ada banyak waktu bagi para jenius untuk bersaing dan berkembang. Mendengar hal itu, Lo Fong pun mengangguk, menyadari bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Dan semangat baru, Lo Fong memutuskan untuk melanjutkan latihannya. Namun sebelum itu, Wuka memberikan saran berharga agar Lo Fong pergi berlatih ke balkon pelatihan kosong, karena di sana Lo Fong bisa menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Tanda-tanda ini dapat memicu inspirasi yang baru dan membantunya dalam memahami lebih dalam. Jelas Lo Fong terkejut dengan saran itu. Selama 7 hari sebelumnya, ia telah memperoleh begitu banyak inspirasi dari latihan di jembatan surgawi. Namun gagasan untuk melihat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh para ahli sebelumnya terdengar sangatlah masuk akal.
Setelah itu dengan tekad yang kuat, Lo Feng memutuskan untuk mencari tanda-tanda yang sesuai dan melanjutkan pelatihannya. Ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang dan tantangan yang lebih besar menanti di depannya. Sementara itu di tempat lain di dalam alam semesta virtual, di sebuah pulau bernama Pulau Petir, para makhluk-makhluk abadi yang merupakan elit sejati berkumpul untuk membahas hasil dari jembatan surgawi. Seorang pria berskala ungu berpakaian lapis baja hijau duduk tinggi di atas tahta, menyaksikan rekaman pertempuran para jenius muda. Di sana pria berskala ungu itu dan suara yang bergema, ia bertanya kelompok jenius ini bagaimana hasilnya. Di bawah seorang manusia kera dan bulu kemasan melapor dengan hormat, Tuan Kesatria dari 1000 jenius hanya Bolan yang berhasil melewati 2 level, dan Rongjun melewati 1 level. Para anggota lainnya termasuk Lo Feng menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak pertempuran jenius sebelumnya. Menurut pria berskala ungu, Rongjun ini memang memberikan kejutan, namun ia mengaku merasa sesuatu yang aneh. Mengapa dua pemimpin negara jagat raya bersaing untuk menjadikannya sebagai murid? Hal ini bukanlah sesuatu yang biasa. Meskipun pria berskala ungu itu telah melihat semua detail dalam rekaman, dia masih merasa ada rahasia yang tersembunyi. Namun meskipun dia merenung, jawabannya tetap tidak jelas. Kembali ke kota kekacauan utama. Di sebuah pagoda 9 tingkat, Kaisar Teruyan, seekor kera besar yang mengenakan baju besi emas. Ia berdiskusi dengan seorang wanita berekor ular. Mereka membahas tentang Rongjun dan juga tentang Lo Feng. Menurut Kaisar Teruyan, Lo Feng ini memiliki potensi besar. Dari pertarungan sebelumnya, Lo Feng telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hukum asal. Oleh karena itu, Kaisar Teruyan berencana akan memberikan beberapa petunjuk untuk membantunya. Pernyataan dari Kaisar Teruyan ini seketika membuat Tuni, si wanita berekor ular, menjadi begitu terkejut. Pasalnya, di saat Rongjun memiliki seorang guru dari pemimpin negara, Kaisar Teruyan malah memilih Lo Feng yang bahkan gagal dalam tingkat pertama di jembatan surgawi. Sambil tersenyum, Kaisar Teruyan berkata bahwa saat ini di kota kekacauan utama, dirinya adalah yang terkuat di antara 9 pemimpin. Selain itu, para pemimpin negara mungkin tidak memperhatikan Lo Feng dan hanya terfokus kepada Rongjun saja. Tetapi berbeda dengan Kaisar Teruyan, ia justru sangatlah menghormati potensi besar dari Lo Feng. Kaisar Teruyan memberitahu jika Lo Feng berhasil melewati tingkat ketiga jembatan surgawi, maka dia akan memiliki hak untuk menjadi murid Kaisar Teruyan. Dan mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi makhluk abadi mutlak dalam sekte milik Kaisar Teruyan. Dengan ini, Teruyan Emperor menghilang, siap untuk memberikan bimbingan langsung kepada Lo Feng. Sementara Wuni hanya bisa menggelengkan kepalanya dan merenungkan masa depan para jenius muda ini. Nah, asing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.